Uhaikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan mubarakatan, tahiyatan adimatan, tahiyatan min ahlil jannah. Salamuka wa salamukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puja dan syukur hanya kepada Allah kita haturkan karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih teguh dalam iman Islam sampai hari ini. Solawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada suri tauladan kebanggaan kita, pemimpin yang tak berdasi, jenderal yang tak digaji, berpangkat Nabiullah, bertitel Rasulullah, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan beliau, kita dapat menikmati manisnya iman dan indahnya Islam sampai hari ini. Saudara-saudaraku sekalian, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Dalam Islam kita ketahui, tak kenal maka tak aruf. Maka dari itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asyauki Fadli Al-Ghifari dari cabang Gunung Pati, perwakilan Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan khutbah yang memiliki tema karakter pemuda, generasi penerus bangsa dan agama. Saudara-saudaraku sekalian, pemuda memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan bangsa. Maju mundurnya sebuah bangsa dipengaruhi oleh pemudanya. Apabila pemudanya memiliki jiwa yang kuat, jiwa yang hebat, jiwa kepemimpinan yang tinggi, budi pekerti yang luhur, serta dilandasi oleh nilai-nilai agama, maka dapat dipastikan bangsa tersebut akan mencapai puncak peradabannya. Namun sebaliknya, apabila bangsa tersebut pemudanya hanya menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan jauh dari nilai-nilai agama seperti pornografi, porno aksi, tawuran, minum-minuman keras dan lain sebagainya, maka bangsa tersebut akan menghadapi masa kehancurannya. Lantas, pemuda seperti apa yang dapat kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara-saudaraku sekalian, dalam Al-Quran kita kenal Ashabul Kahfi. Sekelompok pemuda yang memiliki integritas moral dan intelektualitas iman yang luar biasa. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fidyatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Dan mereka adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambah pula kepada mereka petunjuk. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita kenal siapa Mus'ab bin Umair, duta pertama umat Islam untuk seluruh dunia. Lalu kita kenal siapa Ali bin Abi Thalib, pemuda yang memiliki keluasan ilmu pengetahuannya. Lalu kita kenal siapa Zubair bin Awam, pemuda yang termasuk asabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Saudara-saudaraku sekalian, dari contoh di atas, masalah kepemudaan dalam Islam memang sangat-sangat ditekankan. Karena bukan hanya mempersiapkan masa tua, tapi masa di mana manusia dalam kondisi yang paling prima. Lantas, karakter seperti apa yang harus kita miliki sebagai generasi penerus bangsa dan agama? Yang pertama, pemuda yang menyeru kepada yang hak. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada sekelompok orang yang menyeru kepada yang hak dan mencegah dari yang batil. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lalu yang kedua, pemuda yang mencintai Allah dan Allah pun mencintai pemuda tersebut. Allah sebagaimana prasangka hambanya, apabila hambanya berprasangka baik, maka Allah pun akan menurunkan yang baik-baik. Begitu pula sebaliknya. Dan dalam problem mencintai ini, apabila kita mencintai Allah dengan menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka Allah pun akan mencintai kita. Dan ketika Allah telah mencintai kita,
segala macam cobaan, segala macam ujian akan terasa ringan, akan terasa mudah untuk dilalui. Lalu yang ketiga, pemuda yang saling mengingatkan, saling nasihat menasihati dalam hal ketaatan agama. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Di era globalisasi saat ini, pemuda dihadapkan dengan berbagai problematika yang menghadang. Apabila problem tersebut dihadapi secara individual, secara personal, maka problem tersebut akan terasa berat untuk dihadapi. Akan tetapi, apabila kita bersinergi bersama, saling mengingatkan, saling nasihat menasehati, saling tolong menolong satu sama lain, maka problem tersebut akan terasa ringan untuk dijalani. Lalu yang keempat, pemuda yang menepati janjinya, baik kepada manusia maupun kepada pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang munafik. Karena orang munafik itu wa idza wa'ada ahlafa. Apabila berjanji dia mengingkari. Lalu yang kelima, pemuda yang siap menginvestasikan baik jiwa, raga, harta, pikiran, semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah mengatakan, bondo bahu pikir, lek perlu sak nyawane pisan. Bondo berarti harta, bahu berarti tenaga, pikir berarti pikiran, lek perlu sak nyawane sekalian. Nek perlu nyawanya sekalian. Jadi bagaimana segala yang kita miliki, potensi yang kita miliki untuk berlomba-lomba di channel Allah Subhanahu wa taala. Karena investasi yang paling menguntungkan adalah berinvestasi dengan Allah. Semua yang kita dapatkan selalu untung, tidak akan pernah kok namanya buntung. Lalu yang keenam, yakni pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Bukan berarti kita sebagai pemuda harus menjadi marbot, sebagai pemuda menjadi takmir masjid. Akan tetapi bagaimana ketika datang seruan Allah, hayya ala sholah, mari kita sholat. Maka kita sambut seruan tersebut dengan semangat 45. Tinggalkan semua kegiatan, tinggalkan semua pembelajaran, tinggalkan semua pekerjaan untuk menggapai seruan tersebut. Karena pada hakikatnya semua kegiatan yang kita lakukan hanya selingan menunggu waktu sholat. Saudara-saudaraku sekalian, dengan 6 karakter di atas, apabila kita dapat aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka Islam akan dapat menumpas segala bentuk kezoliman, segala bentuk kemaksiatan, segala bentuk kemungkaran. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama memantaskan diri untuk menjadi pemuda, generasi penerus bangsa dan agama. Sebagai penutup, kita generasi muda bersama kita bisa, bersama kita luar biasa, bersama mari kita gapai ridho Allah Ta'ala. Sungai Mahakam tempatnya bersih, tempat orang memancing ikan. Cukup sekian dan terima kasih. Bila ada salah, sudilah dimaafkan. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.